17. Sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan pendengar, saya Juni Zefirda Suparnitias, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 KDOD LAN Samarinda, akan berbagi mengenai salah satu nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas. Pernahkah kamu mendengar istilah akuntabilitas? Bagaimana dengan responsibilitas? Tanggung jawab. Lalu, apa perbedaannya? Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai individu, kelompok, atau institusi atas amanahnya. Amanah ASN sendiri yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik yang meliputi mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Bagaimana akuntabilitas ASN itu bisa terpenuhi? Ada beberapa aspek, antara lain aspek hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara yang memberikan wewenang dan penerima wewenang. Ada dua macam hubungan akuntabilitas, yaitu secara vertikal pada otoritas yang lebih tinggi dan secara horizontal yaitu kepada masyarakat umum. Yang kedua, orientasi pada hasil. Dengan harapan, perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan sebagai bukti nyata dari hasil dan proses dari tindakan yang telah dilakukan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Karena akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban menunjukkan tanggung jawab. Konsekuensi dapat berupa reward dan juga punishment, namun keduanya tidak selalu dalam bentuk material. Yang terakhir, memperbaiki kinerja, karena dalam pendekatannya yang bersifat proaktif dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga ASN terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja untuk peningkatan pelayanan. Lalu, apa peran akuntabilitas? Ada yang disebut dengan peran demokrasi. Itu untuk menyediakan kontrol demokratis bagi masyarakat terhadap kinerja ASN secara transparan. Kemudian peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena adanya sistem transparansi dari setiap laporan kinerja pemerintah. Dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sehingga diperoleh pelayanan publik yang lebih baik dari hasil evaluasi kekurangan dari pelayanan sebelumnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna memberikan akuntabilitas yang baik kepada masyarakat umum atau stakeholder, terdapat akuntabilitas yang perlu dicapai secara berurutan, yaitu akuntabilitas personal yang mengacu pada nilai-nilai kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerja, lalu akuntabilitas kelompok, di mana pembagian kewenangan dan semangat kerjasama sangat berperan penting dalam kinerja organisasi. Dan terakhir adalah akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai nantinya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Terdapat 9 nilai yang dapat diterapkan, yaitu kepemimpinan yang dapat memberikan dan menjadi contoh, transparansi guna menyehatkan komunikasi dan kepercayaan, integritas terhadap hukum yang berlaku. 4. Rasa tanggung jawab perseorangan dan institusi atas setiap keputusan yang dibuat akan ada konsekuensinya. 5. Keadilan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas kinerja organisasi. 6. Kepercayaan antar anggota dan pimpinan. 7. Keseimbangan dalam pembagian kinerja sesuai kapasitas sumber daya dan keahlian. 8. Kejelasan tujuan dan hasil yang diharapkan. 9. Serta konsistensi dari sebuah kebijakan, prosedur, dan sumber daya guna menjamin stabilitas komitmen. Akuntabilitas dapat diterapkan melalui keterbukaan informasi atau transparansi sebagai wujud bentuk demokrasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk sesuai etika dengan menghindari praktik kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku korup. Selanjutnya,
diterapkan dalam menggunakan sumber daya milik negara sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian, menyimpan dan menggunakan data informasi pemerintah secara relevan, tidak bias dan dapat dipercaya, mudah dimengerti dan dapat dibandingkan. Dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya konflik kepentingan baik secara material maupun non-material. Dalam penerapannya sebagai ASN, sebaiknya bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. ASN tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat dengan memanfaatkan kewenangannya. Sebaliknya, ASN harus memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan juga memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Selain itu, ASN harus memiliki kebiasaan dan perilaku kerja yang profesional tanpa ada konflik kepentingan. Sehingga ketika membuat keputusan bersifat adil, tidak memihak, dan segera. Memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia secara transparan menurut undang-undang, kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. Menjadi seorang dosen yang akuntabel bukanlah hal yang sulit dengan menerapkan sebagian atau keseluruhan nilai yang ada, baik pada para anggota instansi maupun kepada mahasiswa. Ketika memberikan kontrak perkuliahan mengenai kedisiplinan waktu pembelajaran, maka hal tersebut tidak hanya berlaku kepada mahasiswa, namun dosen juga berlaku disiplin terhadap waktu dan berkoordinasi dengan baik terhadap mahasiswa jika terjadi suatu hambatan. Selain itu, dalam suatu kontrak perkuliahan tercantum dengan jelas apa yang akan diberikan dan diperoleh mahasiswa, serta tujuan dari